Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Elza Swaldani Lesmana. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mereview bagaimana bagaimana bacaan Al-Qur'an dari 10 imam qiraat. Jadi sini kita akan mencoba untuk mengkaji dan juga sekaligus mempraktikkan langsung bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan imam qiraat itu. Terkait dengan qiraat yang akan kita baca atau cara pembacaan Al-Quran dengan imam itu, di sini saya akan mencoba untuk mereview bacaan dari dua imam, yaitu Imam Qalun dan Imam Abu Ja'far. Dari kedua imam ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara membaca dari kaidah mereka. Jadi adapun kaidah pertama dari kedua imam ini ialah ada mim jamak. Lalu ada juga kaidah yang kedua yaitu mad muttasil dan mad munfasil. Dan selanjutnya yang menjadi kaidah terakhir yang akan kita review pada kesempatan ini yaitu tentang mad badal. Terkait dengan kaidah pertama yaitu mim jamak. Jadi di mim jamak, jadi sepatutnya kita ketahui dahulu bahwasanya mim jamak itu adalah mim dhamir dari dhamir jamak muzakkar mukhatab dan jamak muzakkar ghaib. Yang kalau kita simpulkan itu ya seperti bacaan alaihim dan alaikum. Nah, itu adalah mukhatab dan mukhatab, ya alaikum itu mukhatab, lalu alaihim itu adalah ghaib. Dalam bacaan kaidah ini Imam Qalun membaca dengan dua wajah, yaitu ketika diikuti huruf berbaris dan ketika diikuti oleh hamzah qata. Di sini Imam Qalun membaca dengan dua wajah, yaitu sukun dan silah. Adapun bacaan sukun dan silah yang saya maksud adalah yang di sini akan kita mencoba untuk mempraktikkannya, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Jadi itu adalah contoh dari bacaan Imam Qalun, yang dimana bacaan beliau adalah dua wajah, yaitu ketika dia sukun akan tetap dibaca, lalu ketika silah juga akan terbaca humu, gitu. Nah, lalu adapun Imam Ja'far, yaitu Imam Ja'far ini membaca dengan silah saja. Beliau ini tidak membaca sebagaimana Imam Qalun tadi. Nah, contohnya sebagai berikut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Nah, jadi begitulah contoh dari bacaan Imam Abu Ja'far. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada kaidah kedua, yaitu kaidah mad muttasil dan mad munfasil. Di mana di sini pada kaidah mad muttasil
di sini Imam Abu Ja'far dan Imam Qalun mempunyai bacaan yang sama. Artinya di sini mereka dalam kaidah mad muttasil ini mereka bacaannya itu sama, yaitu dengan panjang 4 harokat tadi. Jadi mad muttasil ini adalah adanya huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Nah, contohnya itu adalah sawaun. Lalu pada bacaan ini kita bisa menjumpainya pada contoh dari ayat pertama tadi, yaitu sawaun. Jadi pada kalimat ini Imam Qalun dan Imam Abu Ja'far membaca dengan bacaan yang sama, yaitu 4 harokat. Nah, contohnya itu ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu jadi begitu cara kita bisa mencoba untuk mengukur panjang dari mad muttasil harokatnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu mad munfasil. Nah, pada kaidah yang ini Abu Ja'far dan Qalun berbeda. Jadi pada mad munfasil ini Imam Qalun membaca dengan 4 harokat. Artinya sama mad wajib, mad muttasilnya dengan mad munfasilnya. Nah, di sini Imam Abu Ja'far membaca dengan 2 harokat. Nah, salah satu kita coba mempraktikkannya saja. Artinya kalau Imam Abu Ja'far ini membacanya dengan seperti mad biasa begitu. Artinya panjangnya ya 2 harokat. Artinya di sini panjangnya itu ya secukupnya, yang dapat membedakan antara panjang mad biasa dengan tidak diadakan mad itu atau tidak dibaca panjang. Contohnya itu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah contoh bacaan dari bacaan Imam Abu Ja'far, karena beliau berbeda dari kaidah yang pertama tadi. Kalau kaidah yang mad muttasil tadi beliau membaca dengan 4 harokat, sama dengan bacaan Imam Qalun. Lalu pada kaidah mad munfasil ini beliau berbeda, yaitu dengan membaca dengan 2 harokat. Lalu contohnya itu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, jadi di situ. Jadi di ayat ini terletak pada kalimat wa ala absarihim. Nah, itu. Adapun kalau ini adalah bagaimana cara Imam Abu Ja'far membaca mad munfasil. Nah, ketika mad munfasil ini dibaca oleh Imam Qalun, maka Imam Qalun membaca sebagaimana membaca mad muttasil, yaitu 4 harokat. Contoh, wa ala absarihim. Begitu. Mungkin sampai di situ pada kaidah dari mad muttasil dan mad munfasil. Di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca dengan kaidah ketiga atau yang terakhir gitu untuk momen sekarang ini. Jadi sekarang kita cukup dengan 3 kaidah saja, yang insyaallah kita akan lanjutkan pada lain kali, insyaallah. Nah, di sini mad badal ini adalah apabila huruf mad sebelumnya didahului oleh hamzah. Terkait dengan mad badal, jadi 10 imam qiraat itu sepakat bahwa mad badal adalah bacaan dengan ketukan 2 harokat. Nah, di sini imam yang membaca tidak sama dengan imam lain adalah cuma Imam Warsh. Jadi Imam Warsh membaca mad badal dengan bacaan dengan ketukan qasar, tawassut dan tul, atau 2, 4 dan 6 ketukan, atau 2, 4, 6 harokat. Nah, di sini
termasuk adalah Imam Qalun dan Imam Abu Ja'far membaca dengan bacaan yang sama, yaitu dengan bacaan 2 harokat. Nah, adapun contoh daripada mad badal adalah amanu, yang dimana di sini adalah adanya hamzah bertemu dengan alif, dan itu adalah menjadi itu menjadi penutup daripada kaidah kita. Artinya di sini kita sudah selesai pada 3 kaidah kita, karena pada awal tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan membahas 3 kaidah usul pertama. Yang pertama adalah mim jama', yang kedua adalah mad muttasil dan munfasil, lalu pada kaidah terakhir adalah mad badal, dan kita sudah selesaikan ketiga daripada kaidah yang kita bahas itu. Sebagai penutup dari momen kita saat ini, maka kita akan mencoba untuk menggabungkan bacaan daripada kaidah-kaidah yang telah kita dapati tadi, yang telah kita sebutkan tadi. Di sini kita akan mencoba menggabungkan dengan mempraktikkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Maka itu adalah akhir daripada pertemuan kita. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama saya dan atas kekurangan daripada apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, tolong jangan simpan dalam hati. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.